Umumnya, kemasan bahan kertas dapat diklasifikasikan menjadi dua kemasan, yaitu kemasan bahan kertas itu sendiri dan kemasan berbahan karton. Bagaimanakah bentuk bahan kemasan kertas dan bahan kemasan karton ini? Kita akan mempelajarinya sekarang. Halo rekan-rekan IKM, bagaimana kabarnya? Tetap semangat untuk belajar ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bahan kemasan gelas. Sekarang ada bahan kemasan lain yang pasti sering Anda lihat juga di pasaran, yaitu bahan kemasan yang terbuat dari kertas. Maka dari itu, tujuan pembelajaran dari video ini adalah agar Anda dapat memahami bahan kertas secara umum dan pembagian dari bahan kemasan kertas. Mari kita lebih mengenali bahan kemasan kertas. Kemasan kertas merupakan kemasan fleksibel yang pertama kali digunakan sebelum ditemukannya plastik dan aluminium foil. Ada dua jenis klasifikasi kertas secara luas, yaitu cultural papers atau fine papers dan industrial papers atau coarse papers. Keduanya sama-sama dapat digunakan untuk pembuatan kemasan fleksibel. Pada cultural papers terdapat litho papers dan art papers. Kertas jenis ini bisa Anda temukan di kemasan roti seperti berikut. Sedangkan pada industrial papers terdapat craft papers dan glassine papers. Kertas ini lebih tebal dibandingkan cultural papers. Contohnya adalah sebagai berikut. Sampai sekarang, kemasan kertas masih banyak digunakan serta masih mampu untuk bersaing dengan kemasan lain seperti plastik dan logam. Hal itu karena harga kemasan kertas relatif murah, mudah diperoleh dan penggunaannya dapat digunakan secara luas. Kelemahan dari kemasan kertas adalah sensitif terhadap air dan mudah dipengaruhi oleh kelembaban udara di lingkungan. Sifat-sifat kemasan kertas sangat tergantung dengan proses pembuatan dan perlakuannya selama proses pembuatannya. Pada perkembangannya, kertas dapat diberi perlakuan-perlakuan tertentu untuk memberikan sifat-sifat ketahanan terhadap kelembaban, antioksidan, antibakteri, tahan air, tahan lemak, dan sebagainya. Ketahanan tersebut diperoleh bila kita mengombinasikan penggunaan bahan kertas dengan bahan kemasan plastik. Contohnya adalah kemasan nasi bungkus berikut. Dengan kombinasi tersebut dapat membuat kertas nasi ini jadi tidak mudah hancur ketika membungkus makanan. Bahan kertas juga merupakan bahan kemasan yang ramah lingkungan. Seiring dengan berkembangnya isu-isu lingkungan, diperkirakan pemakaian kertas untuk pengemasan dengan kekuatan fleksibel akan meningkat ke depannya. Namun ternyata masih ada kemasan karton. Kemasan karton juga masih digunakan sampai saat ini. Kemasan karton merupakan kemasan dengan bahan baku sama dengan bahan kertas, namun dengan penggunaan dan teknologi yang berbeda. Sama dengan bahan kemasan lainnya, bahan karton juga memiliki kelebihan yang beragam, yaitu bagian permukaannya bisa dicetak sesuai dengan keinginan. Pengerjaannya bisa menggunakan mesin. Pemakaiannya mudah. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemudahan berteknologi, bahan karton sudah menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan tertentu seperti harus tahan terhadap tekanan, uap air, suhu, dan lain sebagainya. Hal tersebut tidak terlepas dengan penyesuaian bentuk kemasan yang semakin bermacam-macam juga. Jika dilihat dari jenisnya, kemasan karton dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kemasan karton lipat atau KKL dan kemasan karton gelombang atau KKG. Secara umum, kemasan karton lipat merupakan jenis bahan kemasan yang praktis dan murah. Dalam istilah perdagangan, karton lipat disebut juga dengan istilah folding karton atau FC yang biasa digunakan untuk mengemas beberapa jenis produk. Jenis karton lipat yang banyak digunakan dalam pengemasan yaitu kemasan yang pertama solid whiteboard, terbuat dari pulp kimia putih yang memiliki daya serap air rendah dan umumnya food grade atau aman untuk makanan. Bila karton memiliki daya serap air yang tinggi, maka lembaran karton harus dilapisi dengan lilin atau plastik. Jenis kedua adalah karton duplex. Jenis ini terdiri dari dua lapisan atau lebih yang dipadukan saat lembaran masih basah.
Selain itu juga memiliki sifat cetak yang baik. Berbeda dengan karton lipat, karton gelombang dibentuk dari kertas kraft dengan konstruksi seperti gelombang. Terdapat dua jenis kraft yang biasa digunakan untuk karton gelombang, yaitu kraft liner dan medium kraft. Beda keduanya berdasarkan kualitasnya secara keseluruhan. Kraft liner lebih berkualitas daripada medium kraft. Namun dari segi kekakuannya, kraft liner kalah dari medium kraft. Jika dilihat dari tinggi rendahnya gelombang atau dapat kita kenal dengan istilah float, karton gelombang dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis seperti pada gambar di samping. Float A berukuran 104 sampai 125 dengan tinggi 4,7 mm. Float B berukuran 150 sampai 184 dengan tinggi 2,4 mm. Dan float C berukuran 120 sampai 145 dengan tinggi 3,8 mm. Karton ini yang paling banyak digunakan. Float E dan F yang paling kecil di antara semuanya. Sedangkan jika berdasarkan nama konstruksinya, karton lipat ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu konstruksi single face, single wall, double wall, dan triple wall, dan sebagainya. Kesimpulannya, kemasan kertas dan kemasan karton berdasarkan bahannya sama, akan tetapi teknologi yang digunakan dan hasil jadi kemasan yang akan dihasilkannya berbeda. Keduanya dapat digunakan berdasarkan kebutuhan Anda masing-masing. Di video berikutnya kita akan membahas lebih jauh tentang kemasan yang dilihat dari produknya, khususnya produk makanan. Sampai jumpa.